kutukan terakhir pendeta Salakanagara, sebelum kerajaan Tarumanegara, bahkan sebelum Mataram. Nusantara pernah dipimpin oleh kerajaan kuno bernama Salakanagara, sebuah kerajaan di tanah barat Pulau Jawa yang kini hanya tersisa dalam naskah tua dan cerita rakyat. Tapi ada satu kisah yang tetap hidup tentang pendeta terakhir Salakanagara. Saat kerajaan itu runtuh, pendeta agung melakukan ritual terakhir dan mengutuk tanah kerajaannya. Biarlah negeri ini ditelan rimba. Siapapun yang mencoba membangunnya akan ditelan oleh kutukan. Lokasi bekas ibu kotanya dipercaya berada di sekitar Gunung Halimun, tapi tak pernah bisa ditemukan secara pasti. Hutan di sana selalu berubah, kompas tak berfungsi, dan pemandu lokal menolak masuk setelah jam 4 sore. Tahun 2008, sekelompok pendaki muda mencoba membuat dokumenter tentang kerajaan Salakanagara. Mereka hanya menemukan gerbang batu besar dan suara gamelan dari dalam hutan. Dari 5 orang, hanya 2 yang pulang. Satunya kehilangan penglihatannya, satunya lagi tak bisa bicara hingga sekarang. Sampai hari ini, para tetua Baduy menyebut hutan itu sebagai kursi para leluhur yang telah hilang. Dan legenda pun berkata, kerajaan itu belum hancur, hanya tersembunyi di balik dunia kita. Dalam bayang-bayang sejarah Nusantara, ada sebuah kerajaan yang tidak tercatat dalam buku pelajaran. Salakanagara, kerajaan tertua di Jawa Barat, didirikan jauh sebelum Mataram, jauh sebelum Tarumanegara. Konon, saat kerajaan ini diserang dan akan jatuh, pendeta agung Salakanagara naik ke puncak batu suci dan membaca mantra terakhir. Suara berubah lebih dalam, menyimulasikan kutukan. Tanah ini akan hilang dari dunia manusia, dan siapapun yang mencarinya akan terjebak antara alam nyata dan alam para leluhur. Kembali ke narator biasa. Sejak saat itu, kabut tak pernah pergi dari hutan di sekitar Gunung Halimun. Burung tak berkicau, dan tanahnya tak bisa digarap. Orang Baduy menyebut tempat itu Lowiung Anu Teuka Tembong, hutan yang tak bisa dilihat, bahkan jika kau berdiri di tengah-tengahnya. Tahun 2008, 5 mahasiswa arkeologi dari Bandung memutuskan untuk mencari lokasi situs Salakanagara. Mereka membawa GPS, drone, dan pemandu lokal. Namun, sebelum mereka masuk hutan, pemandunya hanya berkata, "Jam 4 sore, saya keluar. Kalau kalian belum ikut, saya anggap kalian memilih tinggal." Narasi menjadi lebih sinematik. Hari pertama, mereka menemukan batu menhir yang membentuk simbol melingkar, mirip dengan lambang kerajaan kuno. Malamnya, mereka mulai mendengar suara gamelan dan nyanyian perempuan dari dalam kabut. Kamera mereka merekam suara, tapi tak menangkap apa-apa. Hari kedua, seorang dari mereka menghilang. Sepatunya ditemukan di tengah lingkaran batu dengan abu bunga melati di sekelilingnya. Yang lain mulai berhalusinasi. Salah satunya terus menggumam. Gerbangnya terbuka, tapi bukan untuk manusia. 2 hari kemudian, hanya 2 yang keluar dari hutan. Yang satu tidak pernah bicara lagi. Yang satu lagi buta total, tapi saat diwawancarai, ia berkata, "Aku melihat kota emas, tapi semua orang di sana tidak punya wajah." Sampai sekarang, tidak ada yang berani masuk ke kawasan itu. Dinas Kehutanan pun menutup akses ke jalur lama. Tapi, beberapa orang melaporkan melihat nyala api biru di malam hari dan mendengar lonceng seperti bunyi dari arak-arakan kerajaan yang hilang dari sejarah, tapi belum pergi dari bumi ini. Suasana desa berkabut. Anak-anak bermain dengan gamelan kecil dari bambu. Kamera pelan menuju papan bertuliskan wilayah adat dilarang masuk tanpa izin. Di kaki Gunung Halimun tersembunyi hutan purba yang tak disebut dalam peta,
dan tak boleh disebut sembarangan. Raka, Sinta, dan tim arkeologi dari Bandung menelusuri hutan Gunung Halimun untuk mencari situs kerajaan Salakanagara. Raka, mahasiswa arkeologi dari Bandung, skeptis, pemimpin tim, usia 24. Sinta, mahasiswi spiritualis, peka terhadap energi halus, usia 23. Dharma, penduduk Baduy luar, pemandu lokal, penuh petuah, usia 40-an. Ki Wirya, tokoh tua misterius di kampung terdekat, penyimpan rahasia kutukan. Kai Wirya berbisik pada Sinta, hutan eta lain keur leumpang, eta keur nyimpen nu kolot, jeung nu masih keneh hudang. Itu hutan bukan untuk dilalui, itu tempat menyimpan yang tua dan yang masih terjaga. Raka dan Sinta memeriksa batu tua berukir simbol matahari dan lingkaran. Raka, ini pasti lambang kerajaan. Kita temukan situs pemukimannya. Dharma, pemandu, tegas dan pelan. Ari balik jam 4, urang kaluar sorangan. Geus biasa gitu. Kalau lewat jam 4, saya keluar sendiri. Sudah biasa begitu. Kejadian mistis mulai terjadi. Visual, kabut tebal tiba-tiba turun, suara gamelan halus terdengar samar. Kamera dari belakang, seolah ada yang mengintai. Sinta berbisik, "Tadi kamu dengar gak? Kayak ada yang nyanyi." Raka, "Angin mungkin. Fokus, kita hampir buka pintu sejarah." Visual, mereka temukan batu gerbang besar, tertutup lumut dan akar. Di bawahnya ada ukiran aksara kuno. Dharma membaca gemetar. "Sagala nu ngagero bakal didenge, tapi sakali lawang dibuka, moal bisa ditutup dewi. Segala yang memanggil akan didengar, tapi sekali gerbang dibuka, tak bisa ditutup lagi." Pertanda gangguan gaib. Visual cepat. Mimpi Sinta tentang kota emas di dalam kabut. Raja bertakhta tanpa wajah. Raka mendengar bisikan dalam bahasa kuno. Kamera merekam sosok berjubah putih di balik kabut. Sinta panik. "Raka, dia ngomong di mimpiku. Dia tahu nama kita semua." Raka keras, "Jangan percaya hal mistis. Ini cuma tempat tua." Tiba-tiba gong berbunyi dari tengah hutan. Drone mereka jatuh sendiri. Kamera mati. Kamera terakhir merekam wajah Raka mendekat ke batu. Lalu layar gelap. Narator pelan dan gelap. Dan sejak hari itu, hanya suara gamelan yang terus terdengar tiap malam Jumat. Karena gerbang itu sudah terbuka. Raka, Sinta, dan tim arkeologi dari Bandung menelusuri hutan Gunung Halimun untuk mencari situs kerajaan Salakanagara. Setelah melewati batas jam 4 sore, mereka menemukan batu gerbang tua yang menyimpan kutukan. Gerbang yang dibuka tak bisa ditutup kembali. Malam hari di hutan, kabut makin tebal, cahaya sentir menyorot bayangan pohon-pohon besar. Kamera merekam rekaman infrared dari drone yang rusak sebagian. Setelah melewati gerbang batu tua, mereka bukan lagi berjalan di dunia kita, tapi di batas antara alam manusia dan tanah para leluhur yang tidak pernah tidur. Tenda mereka berdiri. Sinta tampak menggigil. Suara gamelan dari jauh terdengar samar dan konsisten. Tak ada binatang bersuara. Sinta berbisik, "Tadi malam aku mimpi, kita semua dikurung di aula besar, dan mereka nggak punya wajah, Kak." Raka merinding, memeriksa rekaman kamera. "Lihat ini, ada sosok putih berdiri di belakangmu tadi malam." Ki Wirya dengan nada pelan, bahasa Sunda halus. "Ulah terus keun, anu maranehna keur nyaho, Gusti baheula tuh hayang diganggu. Jangan diteruskan. Yang di sana sudah lama tidak ingin diganggu." Raka keras kepala, "Kami di sini bukan untuk ganggu. Ini penelitian sejarah." Ki Wirya menatap tajam. "Sajarah teh keurnu masih hirup, nu di dinya mah lain ngan ukur sajarah, eta mah kekuatan. Sejarah itu untuk yang hidup, yang di sana bukan cuma sejarah, itu kekuatan."
Tim kembali ke lokasi gerbang. Batu gerbang yang kemarin dibuka kini mengeluarkan aroma dupa terbakar. Tak ada angin, daun tak bergerak. Dharma pucat membaca ukiran batu. Salaka Nagara, teu leungit, ngan disumput keunku kabut, jong rasa percaya. Salaka Nagara tidak hilang, hanya disembunyikan oleh kabut dan kepercayaan. Salah satu anggota tim menghilang. Sentir ditemukan jatuh di atas tanah dengan bekas tapak kaki telanjang mengelilinginya. Rahasia terungkap. Raka membuka buku tua temuan dari situs, berisi aksara dan simbol. Halaman terakhir menggambarkan sosok pendeta berselubung mengangkat tangan ke langit. Di bawahnya tertulis dalam aksara Kawi, ia menutup tanah kerajaannya dengan kutukan, agar tak satu pun manusia bisa mengganti takhta para arwah. Malam, kabut tebal turun, suara gamelan berubah cepat. Sosok-sosok berkerudung tanpa wajah berjalan keluar dari arah gerbang. Mata mereka menyala biru. Raka berteriak, "Kita harus kembali, gerbangnya terbuka penuh." Dharma duduk bersila, membaca mantra. "Hawe, ulang ngalawan, tunduk kanu kolot, jangan melawan, tunduk pada yang tua." Sinta ditarik kabut, suaranya menggema seolah dari dalam tanah. Sinta, suaranya berubah. "Salaka Nagara, henteu tilar dunia, anjen nu bakal ngalakukeun persembahan salajengna. Salaka Nagara tidak punah, kamulah persembahan selanjutnya." Hanya Dharma yang keluar dari hutan. Matanya kosong, ia duduk di pelataran desa, menatap pohon tua. Kai Wirya kepada warga, "Gerbangna Gustu bisa ditutup deui." Gerbangnya sudah tak bisa ditutup lagi, dan sejak malam itu, tiap bulan purnama selalu ada suara gamelan yang terdengar dari arah utara Gunung Halimun. Tak ada yang berani menoleh ke sana karena kerajaan itu belum punah. Ia hanya menunggu untuk bangkit kembali. Gerbang dibuka, Sinta kerasukan, tim mulai terpecah. Arwah Salaka Nagara bangkit. Suara gamelan pelan dari kejauhan. Tenda tim hancur, langit mendung pekat, kamera handheld goyah. Rekaman drone terakhir menampilkan tulisan batu, "Jangan menyebut nama yang sudah dilupakan." Dalam tiap kerajaan kuno, ada satu nama yang dilenyapkan dari sejarah, bukan karena lupa, tapi karena semua sepakat untuk tidak mengingat. Raka, Dharma, dan satu anggota tim, Randy. Sinta menghilang, mereka berlindung di bawah pohon besar. Randy gemetar. "Tadi malam aku mimpi, aku jadi prajurit. Aku bawa kepala manusia dalam nampan emas." Raka pucat. "Itu bukan mimpi. Aku juga lihat yang sama. Dan wajah di kepala itu, wajahku sendiri." Dharma memandang ke arah hutan gelap. "Eta mah tanda, nu datang moal bisa balik utuh deui. Itu pertanda, yang datang ke sana tidak akan pulang dengan utuh lagi." Sinta dan kota Salaka Nagara. Sinta berjalan di dunia mimpi. Langit merah, ia memakai kebaya putih, dikelilingi oleh bayangan orang bersujud. Di tengahnya, tahta emas, kosong. Suara misterius, pendeta leluhur. Tanah ini dulu dibasahi darah pendiriannya dan akan dibasahi lagi untuk kebangkitannya. Raka mengikuti suara gamelan ke dalam gua kecil. Ia menemukan relief besar, menggambarkan manusia dengan mata tertutup yang disembelih di depan api besar. Raka membaca prasasti kuno, Sagara Tilas, Sagara Tirta, Tirta darah. Darah mulai mengalir dari pahatan dinding. Batu mulai bergetar. Yang mereka buka bukan sekadar gerbang batu, tapi jalan penghubung antara dua dunia. Dunia para pelupa dan dunia yang tidak ingin dilupakan. Dharma terbangun dan menemukan Raka dalam keadaan trans. Di sekelilingnya, sosok arwah berjubah putih melingkar, melantunkan doa kuno.
Dharma teriak, "Kumaha ieu teh? Anjunna jadi tumbal. Bagaimana ini? Dia jadi kurban." Tiba-tiba Sinta muncul dengan mata bersinar putih. Sinta, suaranya dua lapis, satu lembut, satu berat. Raka dipilih, ia pembuka gerbang, ia tumbal pertama. Setelah itu, darahmu, Dharma. Hujan deras, petir menyambar tanah, kamera jatuh, teriakan Raka bergema, suara gamelan makin cepat, sosok besar muncul dari balik kabut, seperti patung logam hidup. 3 hari kemudian, hutan itu ditutup oleh kabut abadi. Tim SAR hanya menemukan tenda kosong dan ukiran baru di atas batu besar. 1 telah kembali, 4 lagi akan menyusul. Kabut belum hilang dari hutan Halimun. Tim SAR dan rombongan dari kampung adat menyusuri lereng gunung. Cuaca dingin, senyap. Anjing pelacak tiba-tiba menggonggong ke satu arah. Petugas SAR berteriak, "Sini, ada yang jatuh di bawah pohon waru." Dharma ditemukan dalam kondisi tubuh lemas, mata setengah terbuka, mulut masih komat kamit membaca mantra. Ki Wirya mendekat pelan. Anak iu masih nyambung jong alam ditu. Anak ini masih terhubung ke alam seberang. Ki Wirya tempelkan daun sirih ke dahi Dharma, membaca wirid dalam bahasa Sunda kuno. Dharma muntahkan cairan hitam dari mulutnya. Di tempat berbeda, di padepokan keramat di kaki Gunung Cakrabuana, seseorang sedang bermeditasi di ruang kayu dalam lingkaran dupa dan abu kayu gaharu. Namanya Aji Saka, usia 25 tahun. Mahasiswa filsafat, tapi juga pewaris ilmu gaib dari garis keruhun Sunda. Hubungan sepupu kandung Sinta, ibunya adik dari ayah Sinta, keturunan langsung dari Panglima Kerajaan Galuh. Kemampuan, pewaris ilmu kasepuhan Sunda dan bisa berkomunikasi dengan jin leluhur. Pendamping, Gembong, arwah harimau besar, Senopati Galuh. Purba sedangkan gurunya Eyang Kenata Wisesa, sahabat lama dari Ki Wirya sejak zaman laku di Cipaku. Suara angin tiba-tiba membentuk auman harimau. Suara jin harimau Gembong dalam batin, "Tuan muda, waktumu telah tiba, gerbang lama telah diguncang, mereka menyentuh tanah yang dulu kami belah dengan darah." Aji Saka terbangun dari laku tapa. Di dalam petinya ia melihat Sinta berselimut putih sedang berdiri di depan gerbang batu. Wajahnya tidak utuh. Dari langit muncul suara gamelan yang memanggil namanya. Sinta dalam alam batin tanpa mulut. "Buka jalan pulangku. Keturunan yang tersisa cuman kamu." Aji Saka berangkat ke Gunung Halimun setelah mendengar kabar dari Ki Wirya lewat pesan lisan yang dikirim lewat burung hantu putih. Hewan spiritual peliharaan Eyang Sepuh. Di rumah Ki Wirya yang terletak di bawah bayangan bukit, mereka bertemu untuk pertama kali. Ki Wirya kepada warga, "Gerbang Nagustu bisa ditutup deui. Gerbangnya sudah tak bisa ditutup lagi. Dan sejak malam itu, tiap bulan purnama selalu ada suara gamelan yang terdengar dari arah utara Gunung Halimun. Tak ada yang berani menoleh ke sana karena kerajaan itu belum punah. Ia hanya menunggu untuk bangkit kembali." Gerbang dibuka, Sinta kerasukan, tim mulai terpecah. Arwah Salakanagara bangkit. Suara gamelan pelan dari kejauhan. Tenda tim hancur, langit mendung pekat, kamera handheld goyah, rekaman drone terakhir menampilkan tulisan batu. "Jangan menyebut nama yang sudah dilupakan." Dalam tiap kerajaan kuno, ada satu nama yang dilenyapkan dari sejarah, bukan karena lupa, tapi karena semua sepakat untuk tidak mengingat. Raka, Dharma, dan satu anggota tim, Randy. Sinta menghilang. Mereka berlindung di bawah pohon besar. Randy gemetar. "Tadi malam aku mimpi, aku jadi prajurit. Aku bawa kepala manusia dalam nampan emas." Raka pucat. "Itu bukan mimpi. Aku juga lihat yang sama."
Dan wajah di kepala itu, wajahku sendiri. Dharma memandang ke arah hutan gelap. Eta mah tanda, nu datang moal bisa balik utuh deui. Itu pertanda, yang datang ke sana tidak akan pulang dengan utuh lagi. Sinta dan kota Salakanagara. Sinta berjalan di dunia mimpi. Langit merah, ia memakai kebaya putih. Dikelilingi oleh bayangan orang bersujud. Di tengahnya, tahta emas, kosong. Suara misterius, pendeta leluhur. Tanah ini dulu dibasahi darah pendiriannya dan akan dibasahi lagi untuk kebangkitannya. Raka mengikuti suara gamelan ke dalam gua kecil. Ia menemukan relief besar, menggambarkan manusia dengan mata tertutup yang disembelih di depan api besar. Raka membaca prasasti kuno, Sagara Tilas, Sagara Tirta, Tirta darah. Darah mulai mengalir dari pahatan dinding. Batu mulai bergetar. Yang mereka buka bukan sekadar gerbang batu, tapi jalan penghubung antara dua dunia. Dunia para pelupa dan dunia yang tidak ingin dilupakan. Dharma terbangun dan menemukan Raka dalam keadaan trans. Di sekelilingnya, sosok arwah berjubah putih melingkar, melantunkan doa kuno. Dharma teriak, "Kumaha ieu teh? Anjeunna jadi tumbal. Bagaimana ini? Dia jadi kurban." Tiba-tiba Sinta muncul dengan mata bersinar putih. Sinta, suaranya dua lapis, satu lembut, satu berat. Raka dipilih. Ia pembuka gerbang. Ia tumbal pertama. Setelah itu, darahmu, Dharma. Hujan deras. Petir menyambar tanah. Kamera jatuh. Teriakan Raka bergema. Suara gamelan makin cepat. Sosok besar muncul dari balik kabut, seperti patung logam hidup. 3 hari kemudian, hutan itu ditutup oleh kabut abadi. Tim SAR hanya menemukan tenda kosong dan ukiran baru di atas batu besar. 1 telah kembali, 4 lagi akan menyusul. Kabut belum hilang dari hutan Halimun. Tim SAR dan rombongan dari kampung adat menyusuri lereng gunung. Cuaca dingin, senyap. Anjing pelacak tiba-tiba menggonggong ke satu arah. Petugas SAR berteriak, "Sini, ada yang jatuh di bawah pohon waru." Dharma ditemukan dalam kondisi tubuh lemas, mata setengah terbuka, mulut masih komat kamit membaca mantra. Ki Wirya mendekat pelan. Anak iu masih nyambung jung alam ditu. Anak ini masih terhubung ke alam seberang. Ki Wirya tempelkan daun sirih ke dahi Dharma, membaca wirid dalam bahasa Sunda kuno. Dharma muntahkan cairan hitam dari mulutnya. Di tempat berbeda, di padepokan keramat di kaki Gunung Cakrabuana, seseorang sedang bermeditasi di ruang kayu dalam lingkaran dupa dan abu kayu gaharu. Namanya Aji Saka, usia 25 tahun. Mahasiswa filsafat, tapi juga pewaris ilmu gaib dari garis keruhun Sunda. Hubungan sepupu kandung Sinta, ibunya adik dari ayah Sinta, keturunan langsung dari Panglima Kerajaan Galuh. Kemampuan, pewaris ilmu kesepuhan Sunda dan bisa berkomunikasi dengan jin leluhur. Pendamping, Gembong, arwah harimau besar, Senopati Galuh. Purba sedangkan gurunya Eyang Kenata Wisesa, sahabat lama dari Ki Wirya sejak zaman laku di Cipaku. Suara angin tiba-tiba membentuk auman harimau. Suara jin harimau gembong dalam batin. "Tuan muda, waktumu telah tiba. Gerbang lama telah diguncang. Mereka menyentuh tanah yang dulu kami belah dengan darah." Aji Saka terbangun dari laku tapa. Di dalam petinya ia melihat Sinta berselimut putih sedang berdiri di depan gerbang batu. Wajahnya tidak utuh. Dari langit muncul suara gamelan yang memanggil namanya. Sinta dalam alam batin tanpa mulut. "Buka jalan pulangku. Keturunan yang tersisa cuman kamu." Aji Saka berangkat ke Gunung Halimun setelah mendengar kabar dari Ki Wirya lewat pesan lisan yang dikirim lewat burung hantu putih. Hewan spiritual peliharaan Eyang Sepuh.
di rumah Ki Wirya yang terletak di bawah bayangan bukit. Mereka bertemu untuk pertama kali. Kai Wirya, kuring geus lila ngadagoan anjeun, budak galuh, getih karuhun anjeun masih seger. Aku sudah lama menunggumu, anak galuh, darah leluhurmu masih segar. Aji Saka, aku datang bukan untuk bicara sejarah, tapi untuk membawa Sinta kembali dan mengubur Salakanagara untuk selamanya. Aji Saka dan Ki Wirya mendatangi tempat Dharma dirawat. Dharma masih linglung, tapi saat melihat Aji Saka, dia gemetar. Dharma gemetar. Kamu yang mereka tunggu. Raja tanpa wajah bilang, yang akan menutup gerbang adalah darah galuh terakhir. Aji Saka, maka biar darahku jadi tombak terakhir. Ki Wirya membuka rahasia. Sinta sekarang adalah wadah sementara untuk jiwa ratu terakhir. Salakanagara, Nyai Dewi Ningsih Prabu, yang menolak melepaskan taktanya meski sudah mati ratusan tahun lalu. Kai Wirya, Ratu eta teu maot ngan ngecelak. Ari Sinta, awakna nyambung jung getih katurunan karuhun. Ratu itu tidak mati, hanya terlelap. Dan tubuh Sinta adalah saluran darah leluhur yang cocok. Aji Saka bertekad masuk ke hutan dan menembus gerbang gaib dengan restu karuhun di tebing keramat sebelum memasuki hutan Halimun. Aji Saka membakar dupa 7 akar sambil duduk di tengah lingkaran garis keramat. Cahaya putih turun dari langit, menyatu dengan tubuhnya. Gembong muncul separuh wujud harimau, separuh manusia dalam baju perang. Langkah pertama dimulai. Musuhmu bukan cuman arwah, tapi manusia-manusia yang ingin membangkitkan kembali kejayaan Salakanagara. Hutan Halimun kembali dilingkupi kabut gaib. Aji Saka berdiri di depan batu besar berukir aksara Sunda Buhun. Harimau Gembong muncul dalam bentuk semi-astral. Aura emas membalut tubuhnya. Gembong, gerbang ini bukan pintu, tapi cermin. Hanya darah yang ikhlas yang bisa melewatinya dengan utuh. Aji Saka membakar daun kawung. Kalau jalannya adalah luka, biar aku yang buka dengan luka yang waras. Suara gamelan dari alam seberang terdengar. Udara berubah dingin. Kabut membentuk wajah raksasa perempuan, wajah Nyai Dewi Ningsih Prabu. Aji Saka melangkah ke dalam celah batu dan langsung berada di tengah reruntuhan kota emas yang terapung di atas air hitam. Di langit, bulan purnama merah darah, arwah-arwah berpakaian kerajaan kuno berdiri di barisan. Tapi di tengah mereka, Sinta kini dalam balutan kebaya ungu tua, duduk di singgasana emas. Nyai Dewi, Sinta, kau akhirnya datang, pewaris galuh, tapi bukan untuk menyelamatkan, untuk menggantikan. Aji Saka menatap tajam. Aku datang bukan untuk merebut singgasana, tapi untuk menguburnya seperti seharusnya sejak ratusan tahun lalu. Tiba-tiba, arwah prajurit Salakanagara berteriak. Mereka melesat menyerang Aji. Gembong mengaum, tubuhnya membesar hingga menyentuh langit. Pertarungan supranatural terjadi. Cakaran dan senjata cahaya melayang di udara. Gembong melawan sambil berteriak, "Kalian yang lupa mati, akan kuingatkan rasa perihnya bumi." Satu persatu prajurit arwah lenyap jadi abu. Tapi arwah utama, Patih Batara, muncul memakai jubah besi dan tombak naga. Nyai Dewi bicara melalui tubuh Sinta, suara bercampur antara tangisan dan kemarahan. Nyai Dewi, Sinta tidak bisa kembali kecuali satu darah keturunan Galuh menyerahkan tubuhnya untukku. Kau atau dia. Di sampingnya muncul seorang perempuan muda, adik Aji Saka yang tak diketahui ikut terseret ke alam ini. Ia digiring oleh arwah. Aji Saka gemetar, menahan emosi. Kau bawa adikku juga? Kau tidak hanya haus kekuasaan, tapi juga penjara. Aji Saka berdiri di tengah lingkaran api suci. Ia menancapkan keris leluhur ke tanah dunia arwah.
Darahnya menetes. Aji Saka, ambil darahku, tapi biarkan mereka kembali. Aku, penerus yang kau cari. Tapi aku tak akan jadi boneka. Aku datang untuk menutup pintu. Dari dalam, tubuh Aji menyala emas. Gembong menyatu penuh ke dalam raganya. Rambut Aji berubah panjang, matanya bersinar seperti mata harimau. Langit Salakanagara mulai runtuh, bangunan menghilang satu persatu. Arwah menjerit. Nyai Dewi berteriak penuh kemarahan dan kesedihan. Nyai Dewi, kalau pintu ditutup, maka darahmu akan terperangkap bersama kami. Aji Saka, tenang, asal mereka bisa pulang, itu cukup. Sinta dan adik Aji Saka terdorong keluar dari dimensi. Cahaya menyilaukan, segalanya lenyap. Sinta terbangun di pangkuan Ki Wirya. Di tangannya ada kain putih berisi batu akik galuh dan sehelai rambut panjang berwarna keemasan, tanda Aji Saka masih hidup di dalam dunia seberang. Ki Wirya, pelan, penuh haru. Budak galuh, anjon nyalamet kundunya, tapi anjon nyimpen rasa. Anu moal bisa leungit. Anak galuh, kau selamatkan dunia, tapi engkau simpan luka yang tak bisa hilang. Sinta kini tinggal di padepokan Ki Wirya. Dalam masa penyembuhan, ia sering diam. Mak menatap langit malam sambil mencatat mimpi-mimpinya di buku harian. Sinta membaca tulisannya. Dia menatapku dari sisi lain cermin. Suaranya lembut, tapi ada auman di baliknya. Aku belum hilang, Sin. Aku hanya menunggu waktu. Setiap malam, suara Aji Saka terdengar memanggilnya. Tapi juga suara lain yang lebih tua. Suara dari leluhur yang tak dikenalnya. Gembong muncul tanpa tuan. Ki Wirya sedang menyalakan dupa ketika suara tanah bergetar. Seekor harimau hitam besar muncul dari kabut hutan. Gembong, tapi tidak sepenuhnya utuh. Matanya kosong. Ki Wirya terkejut. Gembong, di mana tuanmu? Harimau itu hanya menunduk, lalu mengaum ke arah langit, seolah memanggil sesuatu dari alam atas. Di tubuhnya terdapat luka cahaya, tanda pertarungan belum selesai. Di kota bawah kaki gunung, sekelompok orang berpakaian hitam mulai mengadakan pertemuan rahasia di rumah tua warisan kolonial. Pemimpin kelompok, perempuan muda, bertato naga Salakanagara di leher. Gerbang ditutup, tapi darah masih mengalir. Kita hanya butuh satu jiwa galuh yang belum tersentuh, dan dia ada di dekat kita. Mereka mengincar adik Aji Saka, yang ternyata masih menyimpan sisa garis darah kuno yang belum bangkit. Ia kini di bawah perlindungan Sinta. Sinta membawa adik Aji, Ratri, gadis pendiam berusia 17 tahun, ke tempat suci di dalam gua batu di bawah gunung. Ia mencoba membangkitkan perlindungan leluhur untuk gadis itu. Sinta, kamu nggak boleh takut, Ratri. Darah kita bukan kutukan, tapi amanat. Ratri, pelan. Kalau kakakku bisa bertahan, aku juga akan berjuang. Saat mereka berdua duduk di dalam gua, lilin padam seketika. Bayangan besar melintas, lalu dari dalam batu, suara Aji terdengar samar. Suara Aji dalam gema lembut. Jangan buka jalur ketiga, jangan percaya suara yang bilang aku dari masa depan. Ki Wirya membuat ritual besar untuk menyucikan hutan Halimun dari sisa arwah Salakanagara. Tapi ritualnya diganggu. Muncul bayangan Aji palsu yang menuntun warga ke dalam api penyucian. Ki Wirya berteriak, itu bukan Aji Saka, itu perwujudan dari niat buruk Salakanagara yang belum mati. Gembong muncul dan menubruk Aji palsu itu. Tapi saat terkena, tubuh Gembong terluka parah. Ia mulai melemah, kehilangan ikatan pada dunia gaib. Sinta memandangi bulan malam. Di cermin air, ia melihat sesuatu mengerikan. Cermin memantulkan bayangan kerajaan yang jauh lebih tua dari Salakanagara. Kerajaan kegelapan yang disebut
Rawayana. Sinta berbisik, "Aji, apa ini yang kau maksud dengan jalur ketiga?" Suara angin membawa bisikan pelan. Jika Salaka gagal, Rawayana akan bangkit dan pintunya ada di dalam darahmu. Sinta tertidur di pendopo padepokan Ki Wirya, tapi dalam tidurnya ia terbangun di tepi sungai yang mengalir darah. Di seberangnya berdiri seorang laki-laki berkain putih, bermata merah, memegang tongkat berhiaskan tengkorak burung Garuda. Lelaki itu, "Kau yang ditandai cahaya, jangan campuri urusan yang tak lagi ada dalam naskah manusia. Rawayana akan lahir, bukan karena kekuatan, tapi karena lupa." Sinta gugup. "Siapa kau? Arwah, leluhur?" Lelaki itu tersenyum dingin. "Aku adalah sejarah yang dihapus." Di tempat yang berbeda, Gembong semakin melemah. Tubuhnya tak kasat mata bagi orang biasa, tapi masih bisa dirasakan hewan dan bayi. Ia mulai berbicara dalam bisikan pada Ki Wirya. "Gembong, jiwa Aji mulai retak. Dia mencoba menahan Rawayana dari dalam, tapi darah yang membawa kunci bukan miliknya. Itu milik gadis kecil itu, Ratri, Ki Wirya. Kalau dia pecah, gerbang Rawayana terbuka." "Gembong, bukan sekadar terbuka. Dunia ini akan dilahirkan ulang, bukan dengan cahaya, tapi dengan nyanyian kegelapan." Ratri kini mulai merasakan mimpi yang bukan miliknya, memegang tombak emas, duduk di singgasana batu, dan melihat ribuan orang sujud di depannya, semua mengenakan kain merah darah. Ia mulai mendengar suara yang bukan Aji, bukan Sinta, tapi seorang wanita tua dengan suara serak. Suara wanita tua dalam mimpi. Pewaris cahaya selalu binasa di tangan bayangan mereka sendiri. "Ambil kekuasaanmu dan biarkan Aji tidur selamanya." Di dunia nyata, tubuh Ratri mulai panas, matanya berubah perak saat bulan muncul. Ki Wirya menyadari bahwa kekuatannya tak cukup. Ia naik ke puncak Gunung Kendeng, memanggil gurunya, seorang petapa tua dari garis Hyang Karang Wulung, bernama Eyang Reksapati. "Eyang Reksapati, Salaka hanyalah pagar. Rawayana adalah sumur dalam tak berdasar. Kalian bermain di tanah yang bahkan para raja gaib pun enggan injak." "Ki Wirya, tapi pewarisnya sudah ada di sini. Apa kita biarkan gerbang itu dibuka oleh anak-anak kelompok yang memuja darah?" Reksapati, "Tidak, tapi jika kita salah langkah, Sinta, Ratri, dan bahkan aku akan jadi awal dari bab terakhir manusia." Sinta, Ratri, Ki Wirya, dan Eyang Reksapati melakukan upacara ngurung cahya, ritual untuk menyegel darah Ratri sementara waktu. Tapi saat lilin terakhir padam, bayangan Aji Saka muncul dari air suci. Aji Saka pelan tapi terengah. "Aku tak bisa tahan lama. Mereka sudah mulai mengoyak waktu. Aku butuh tubuh untuk kembali, tapi harus lewat pengorbanan." Sinta menangis. "Apa yang harus kami korbankan, Ji?" Aji hanya menatap Ratri, lalu perlahan bayangannya hancur seperti debu. Malam itu, langit Halimun terbelah oleh cahaya ungu gelap. Di desa bawah, anak-anak menangis tanpa sebab. Di langit, sebuah simbol asing terbentuk, bukan aksara Sunda, bukan Jawa, tapi tulisan yang bahkan Ki Wirya tak kenal. "Reksapati, ucat, itu bukan tulisan manusia, itu alfabet Rawayana. Mereka sudah mengirim utusan pertama." Di puncak malam, Ratri tertidur di bawah pohon beringin tua. Dari langit, cahaya putih berbentuk seperti pusaran kabut turun perlahan dan menyentuh tubuhnya. Saat itu juga, ia terbangun dengan mata bersinar perak. Suara wanita tua dari dalam tubuh Ratri. "Sudah waktunya, anakku. Biarkan dagingmu jadi wadah dan darahmu jadi jembatan." Seketika itu, tubuh Ratri terangkat dari tanah. Di langit, terlihat siluet wanita berjubah lebar dengan wajah diselubungi kain tipis dan mahkota dari tulang burung dan emas.
Ia adalah Ratu Rawayana. Gembong dalam keadaan luka berat mulai lenyap perlahan. Ia menatap Sinta, lalu menjulurkan lidahnya seperti menyentuh tangan Aji yang tidak ada di situ. Gembong lemah. Tuan muda, aku tak bisa lagi menjaga jalurmu. Dunia ini akan memilih penjaganya sendiri. Dengan auman terakhir, tubuh Gembong larut jadi debu cahaya. Sinta menjerit memanggilnya, tapi terlambat. Di malam yang sama, Sinta mulai mendengar dua suara yang mengaku Aji Saka. Yang satu lembut dan dalam, yang satu lebih halus, menggoda, dan sesekali menyebut namanya dengan nada kendit. Aji palsu. Sinta, kenapa kamu selalu percaya pada cahaya? Bukankah bayangan juga bagian dari hidupmu? Sinta mulai goyah. Ia menatap cermin bambu dan melihat dirinya tersenyum, padahal ia tak sedang tersenyum. Di padepokan, salah satu murid Ki Wirya, seorang pemuda bernama Bayu Reksana, ternyata pengikut kelompok Rawayana. Ia menyusupkan darah hewan hitam ke dalam air suci, menjadikan ritual perlindungan gagal. Ki Wirya marah. Kau pengkhianat. Bayu dingin. Aku cuma menuruti sejarah yang seharusnya dijalani, Ki. Dunia ini sudah terlalu lama dikekang cahaya. Ia tertawa, lalu lenyap dalam kobaran api hitam yang muncul dari tanah. Di ruang meditasi, Eyang Reksapati memanggil roh leluhur Galuh. Ia menyampaikan kisah yang selama ini disembunyikan. Reksapati, Rawayana bukan kerajaan biasa. Ia adalah rahim dunia, tempat jiwa-jiwa tua dikurung agar tak meracuni manusia. Ratu mereka dulunya manusia biasa, tapi dipuja seperti dewi, lalu jadi tiran. Sinta dan Ratri adalah reinkarnasinya. Reksapati, bukan, ia bukan reinkarnasi, tapi janin yang gagal dilahirkan ribuan tahun lalu. Dan sekarang ia ingin lahir di tubuh Ratri. Saat semua berkumpul untuk mencari Ratri yang hilang, suara tangisan bayi terdengar dari dalam goa kuno. Tapi bukan tangisan biasa, itu seperti suara bayi dan lolongan serigala bersamaan. Saat Ki Wirya masuk lebih dalam, ia menemukan jenazah salah satu muridnya. Tubuhnya meringkuk, dan di perutnya tertulis dengan darah, "Bayiku telah datang." Ki Wirya bergetar. Kita terlalu lambat. Malam ketujuh setelah hilangnya Ratri, kabut tak pernah surut dari tanah padepokan. Pohon-pohon meranggas meski bukan musim, dan dari langit burung gagak berputar tanpa arah. Sinta duduk menggenggam pakaian Ratri yang tertinggal. Sinta, Eyang Reksapati, dan sisa murid yang selamat duduk membentuk lingkaran. Ratri telah menghilang, dan dunia mulai terasa berat. Langit tak lagi biru, hewan-hewan menghilang dari hutan, dan bayi-bayi menangis tanpa alasan. Kabut di lereng Gunung Halimun tak lagi dingin. Ia kini membawa bau kemenyan hangus dan darah lama. Di desa bawah, para warga mulai kesurupan satu persatu. 3 anggota SAR hilang. Ki Wirya tak berkutik. Bahkan Eyang Reksapati kehilangan arah ilham. Di tengah upaya terakhir, seorang tamu tak dikenal datang. Berjubah putih kusam, bersorban kabut, bertongkat akar sawo. Tatapannya kosong, tapi semua makhluk halus bersembunyi saat langkahnya menginjak tanah. Lalu beliau berkata, "Kalian telah menyentuh batas takdir. Maka aku datang, Sinta, menunduk. Apa masih ada harapan?" Sang wali, "Bukan harapan yang kalian butuhkan, tapi pengakuan pada luka sejarah yang kalian warisi." Ki Wirya membungkuk dalam bahasa Sunda halus. "Kade, yo nutos dianto 10 tahun, sang wali nyambuang. Hati-hati, inilah yang ditunggu selama 10 tahun. Sang wali nyambuang." Sang wali nyambuang tidak berbicara dengan mulut. Ia berbicara melalui angin dan mimpi. Kupanggil kembali cahaya Galuh.
buka tabir antara dunia dan yang lebih dalam dari dunia. Ia mengetukkan tongkatnya 3 kali ke tanah, retakkan dimensi terbuka. Angin berputar, dedaunan mundur, dan waktu seolah berhenti. Dari celah cahaya itu, muncullah sosok agung berjubah putih emas, kulit keemasan tua, dan tatapan bagaikan matahari pertama di bumi. Dialah Hyang Prabu Wertikandayun, Raja pertama Galuh Purba. Hyang Prabu berbicara ke langit. Aji Saka, pewaris darahku, kematianmu hanyalah transisi. Kini, bangkitlah dengan cahaya baru yang menebus dosa-dosa Galuh. Dari balik cahaya, tubuh Aji Saka tampak tergeletak, kering, hancur, hampir tak bernyawa. Namun gembong, sang harimau gaib, menjilat wajahnya, dan di balik pelan suara raungannya muncul denyut baru. Tubuh Aji Saka terangkat. Dari dadanya keluar cahaya biru keperakan, bukan sekadar energi, tapi cahaya ingatan leluhur yang mengandung sejarah, penderitaan, dan harapan Sunda. Sang wali Nyambuang, kutukan Gunung Halimun lahir dari pengkhianatan, tapi bisa dihapus hanya oleh penerimaan dan cahaya yang bersih. Wahai cucuku, darah kita bukan sekadar warisan, tapi penjara. Kutukan Rawayana lahir dari Orosa kita, membiarkan Ratu Rawayana dibakar hidup-hidup oleh rakyat sendiri. Semua terdiam. Dosa masa lalu ternyata berasal dari pengkhianatan terhadap ratu mereka sendiri, bukan karena kejahatan, tapi karena ketakutan akan kekuatan wanita yang dianggap terlalu besar. Aji Saka menangis. Jadi, kutukan ini bukan karena sihir, tapi karena trauma. Aji Saka dengan suara berat, tangan terbuka ke langit. Kepada leluhur, aku bersujud. Kepada bumi, aku kembalikan luka. Dan kepada langit, aku titipkan janji baru. Aji Saka, Ratri, jika kau dengar, aku tidak akan melawanmu. Aku akan memeluk luka yang kau bawa. Tapi aku tak akan biarkan dunia ini engkau jadikan rahim dendam. Aji menancapkan telapak tangannya ke tanah. Suara seperti 1000 terompet terdengar. Di langit, gerbang-gerbang dimensi mulai menutup satu persatu, seperti pintu-pintu surga ditutup menjelang kiamat. Ratri yang sudah dirasuki Ratu Rawayana jatuh ke tanah dan menjerit. Tapi suaranya berubah dari ganas menjadi tangisan. Tangisan perempuan yang kehilangan anak. Tangisan seorang ibu. Simbol kuno Sunda Buhun muncul di udara. Mandala cahaya Galuh membentuk lingkaran besar. Gerbang-gerbang dimensi yang terbuka di Gunung Halimun tertutup perlahan satu persatu. Suara mereka seperti pintu bambu yang dihempas angin pelan. Saat semua gerbang tertutup, hujan turun deras, tapi tidak membawa beban, melainkan pembasuhan. Tanah harum, angin lembut. Para tetua menangis, dan Ratri yang kini tertidur di pangkuan Sinta tersenyum dalam damai. Hyang Prabu, waktumu belum selesai, Aji. Dunia manusia menunggumu, tapi jangan lupakan, suatu saat gunung lain akan memanggil. Sang wali perlahan menghilang, tugas kalian belum selesai. Dunia baru telah dimulai, cahaya hanya datang saat manusia berhenti menyalahkan kegelapan. Dan sang wali menghilang. Bersama Prabu Wertikandayun dan sejarah pun menutup babak tergelapnya. Aji Saka terjatuh di atas rerumputan hutan Halimun dalam keadaan setengah sadar, namun penuh cahaya. Tubuhnya bersih, luka-lukanya hilang, dan wajahnya berubah. Lebih tenang, lebih matang. Tim SAR dan rombongan Ki Wirya segera menemukannya. Namun saat disentuh, tanah di bawahnya masih hangat. Seolah ia baru saja keluar dari perut bumi. Sinta menangis. Kakang Aji, anjen mulih dewi. Kakak Aji, kamu kembali. Aji Saka pelan. Abdi teuleungit ngan kapendak dewi ku cahya nulami. Aku tidak hilang, hanya dipertemukan kembali oleh cahaya lama. Gunung Halimun kembali hening. Tak ada lagi angin aneh.
Namun di dalam tanah, bisikan mulai menyebar bahwa penjaga baru telah muncul dan Aji Saka kini menjadi bagian dari takdir yang lebih luas. Tak hanya Galuh, tapi seluruh tanah Sunda.